Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua sehat-sehat ya. Oke teman-teman, seperti biasa, kali ini kita akan bahas alur cerita film tentang adegan bercocok tanam yang baik di kalangan mahasiswa. Cerita ini diawali dengan dua orang sahabat yang lagi menimba ilmu di suatu universitas di Asia. Sebut saja namanya si Culun dan si Colen. Siang itu seperti biasa setelah pulang kuliah, si Colen dan pacarnya telah merencanakan penyetruman di suatu tempat. Setelah sepakat, Colen dan pasangannya kemudian saling menyetrum sampai lemas merasa kesal karena tempat kosnya belum ketemu. Kemudian minta bantuan kepada si Colen yang sudah berpengalaman tentang kontrak mengontrak. Si Colen akhirnya mau membantu si Culun nyari kosan. Lalu Culun dan Colen bergegas untuk menemui seseorang pemilik kosan yang ternyata teman lama Colen. Lalu si Colen menemui temannya yang juga pemilik kos. Tak berapa lama teman si Colen memberikan satu kamar kos buat si Culun. Memang kamar kos yang diberikan kepada si Culun tidak begitu bagus, namun nyaman untuk ditempati. Tak terasa sudah malam. Tapi si Culun belum juga mau tidur. Masih sibuk lihat sana lihat sini. Tanpa sengaja Culun melihat jendela kosan samping kamarnya terbuka beserta penghuninya sedang rebahan cantik. Culun merasa jijik, namun pingin lihat lagi, seperti apa aslinya. Culun kaget dan penasaran siapa yang lagi rebahan di kamar sebelah. Dan malam itu Culun tak hanya melihat satu penampakan. Yang paling bikin penasaran adalah penghuni kamar kos yang di depan kamar Culun. Kamar kos di samping bikin resah. Kamar kos yang di depan bikin deg-degan. Pagi itu Culun disapa tetangganya yang selalu bikin resah tidur Culun. Culun dengan gaya culunnya menyahut sapaan wanita hot di depannya, lalu berkenalan supaya gak resah lagi. Tiba-tiba ada suara serak-serak basah memanggil dari bawah. Culun menoleh, ternyata dia adalah wanita yang bikin hatinya meleleh, wanita pujaan hati penghuni kamar kos yang persis di depan kamar kosnya. Kesan pertama memang begitu menggoda, tetapi Culun bingung selanjutnya. Dalam hati Culun bertanya-tanya, apakah dia kelak ibu dari anak-anaknya? Entahlah. Yang penting coba dulu bleh. Penyesalan itu belakangan, memang penyesalan selalu belakangan kan Culun? Malam itu Culun hampir tak bisa istirahat. Karena pemandangan di depan kamar membuatnya meleleh dan otaknya traveling kemana-mana. Besok paginya Culun berniat pindah kos-kosan. Karena mungkin godaan genit samping kiri kanan membuatnya tak bisa konsentrasi belajar. Namun si Colen mencegahnya pindah, dan menyuruh si Culun kembali ke kosannya. Kemudian si Culun mempertimbangkannya lagi untuk pindah. Dan setelah Culun buka kamarnya, ternyata tetangganya yang kayak si Inem pelayan seksi telah menunggunya sambil ngepel lantai. Culun disambut bak seorang raja yang baru pulang dari medan perang. Culun dimasakin nasi sama si Inem. Setelah nasinya matang, Inem nyuapin Culun makan. Reaksi Culun seperti orang Culun. Ternyata Culun baper dan menikmati suasana itu, sampai Culun merasa bahagia. Setelah selesai suap-suapan si Inem pulang, dan memberikan Culun salam tempel yang penuh makna dari si Inem yang aduhai. Besok paginya Culun berniat keluar kamar kos. Tiba-tiba tanpa sengaja Culun melihat tetangganya di depan sedang memakai handuk sehabis mandi. Ternyata si tetangga mengirim pesan yang bertujuan ngajak Culun ngedet. Bukannya Culun senang, tapi Culun malah heran dan bingung mau gimana. Dasar emang si Culun. Lalu malamnya si gebetan ngajak Culun saling berkirim pesan. Dan malam itu Culun telah berani berkata jujur. Lalu Culun mengutarakan cintanya kepada sang pujaan. Tapi setelah mengutarakan cintanya, Culun malah kabur masuk kamar, tapi sayang, Culun tak melihat reaksi ceweknya yang telah menerimanya sebagai pacar. Besok paginya si Inem kembali dan ngajak Culun main masak-masakan lagi. Dan kelihatan modus si Inem yang aduhai ini saja. Benar, Inem memang karena ketagihan makan pisang Ambon yang ada di kebun Culun. Setelah selesai suap-suapan pisang Ambon semalaman, Culun pulang ke kontrakannya. Ketika naik tangga Culun baru sadar kehabisan olinya yang banyak tumpah di rumah Inem. Lalu pacar sedang jemur pakaian. Culun kesempatan ngajak pacar main surat-suratan. Culun mau melakukan apa aja termasuk berbuat konyol yang penting sang kekasih senang. Dan Culun merasa dunia milik berdua.
Dan Culun merasa paling bahagia pagi itu. Esok harinya di kampus Culun curhat pada Colen tentang apa aja yang boleh dilakukan ketika berdua dengan pacar. Colen jujur mengatakan apa aja yang telah dilakukannya bersama pacarnya. Culun merasa jijik dan tidak terima. Malamnya Culun minum-minum arak sendiri. Tanpa sengaja melihat sang kekasih sedang berduaan dengan laki-laki lain di kamarnya. Kemudian laki-laki itu tiba-tiba menamparkan kekasihnya. Emosi. Kemudian Culun memarahi laki-laki itu apa maksudnya. Dan ternyata laki-laki itu adalah suami gelap sang kekasihnya. Dan kekasih mengakuinya. Hancur memang harapan Culun. Tapi Culun tak patah semangat. Malam harinya Culun menghibur sang pacar dengan musik sambil ngedans, sampai pacar ceria dan senang. Kemudian besok paginya, Culun curiga dengan tingkah laku kekasihnya. Lalu Culun membuntuti kekasihnya kemanapun pergi. Dan Culun tak mau kehilangan jejak kekasihnya itu. Di sisi lain kamar kosnya malah dikunjungi tamu tak diundang. Yaitu wanita pacar Colen. Dan kemudian di saat yang bersamaan didatangi Inem tetangga Culun. Dan si pacar Colen bersembunyi di balik tirai kamar Culun. Lalu si Colen mata keranjang juga muncul entah kebetulan atau apalah. Lalu Inem tebar pesona pada Colen mata keranjang. Dan Colen kayaknya dah mulai tertarik juga dengan Inem. Lalu insan dua jenis ini saling memuji satu sama lain. Inem ingin segera suap-suapan pisang Ambon dengan Colen. Karena Inem penasaran dengan pisang Ambon yang dibawa Colen. Setelah ngobrol ngarol ngidul, Inem langsung melahap pisang Ambon oleh-oleh Colen. Di balik tirai kekasih Colen dah makin emosi dan menangis lihat tingkah Colen yang cangkul sawah gersang orang lain. Pencarian Culun terhadap kekasihnya ternyata gagal. Tapi Culun tak patah semangat. Kemudian usaha Culun mencari tahu kekasihnya ternyata membuahkan hasil. Di sebuah parkiran perkantoran Culun melihat kekasihnya sedang bertengkar hebat dengan suami gelapnya. Sampai-sampai si suami gelap ini tega memukul perempuan di hadapannya. Namun Culun dengan sigap langsung menangkap tangan si pria suami gelap kekasihnya itu. Dan kali ini si Culun dapat pujian dari wanita yang dikaguminya. Tapi kekasihnya itu segera pergi. Lalu Culun juga pulang ke kosannya. Pas di pintu pagar kosnya Culun bertemu Inem yang buru-buru juga mau kabur. Culun curiga ada apa gerangan. Dan dari pintu lain Colen juga kabur diam-diam. Di atas juga Culun bertemu dengan kekasih Colen sambil menangis. Sesampainya di kamar kos, Culun masih kepikiran dengan kekasih hatinya yang tak sempat ngobrol. Kemudian Culun mencari kekasihnya itu sambil memanggil-manggil. Namun berulang kali dipanggil tapi tak ada jawaban. Dan Culun makin galau tak tahu harus cari kemana lagi kekasihnya itu. Esok harinya Culun berangkat ke kampus. Culun bertanya kepada Colen perihal pacar Colen yang menangis, dan sedang apa di kamar Culun? Lalu Colen beralasan karena mereka sedang marahan. Tapi sebenarnya Colen juga lagi galau, karena perselingkuhannya dengan si Inem ketahuan pacarnya. Tak berapa lama pacar Colen datang marah-marah lalu minta putus. Colen berusaha membujuk sembari minta maaf pada pacarnya. Tetapi sang pacar menolak, dan tetap minta putus. Malamnya Culun berharap ada keajaiban. Bahwa kekasihnya itu akan muncul. Lalu benar, kekasihnya muncul. Culun merasa bahagia tapi sesaat, karena kekasihnya ternyata lagi bermesraan dengan suami gelapnya. Hancur sudah hati Culun. Lalu Culun malam itu juga pergi bersama Inem minum arak sampai mabuk di kafe. Setelah puas minum arak bersama Inem, Culun pulang. Di depan kamar kekasihnya, Culun menumpahkan kekesalannya sambil ngoceh-ngoceh. Culun tak tahu bahwa kekasihnya itu sebenarnya juga lagi sedih di kamarnya, karena merasa bersalah kepada Culun. Lalu Culun berusaha membuang kenangannya bersama kekasih. Namun Culun tak sanggup, karena masih sayang dengan sang kekasih. Paginya Culun seperti linglung berangkat ke kampus. Lalu Colen datang untuk memberi semangat kepada Culun sahabatnya. Culun menceritakan, bahwa kekasihnya telah bermesraan kembali dengan suami gelapnya. Sepulang dari kampus Culun berencana mabuk-mabukan lagi di kamar kosan. Ternyata kekasih sudah menunggu Culun di halaman rumah kos. Culun kaget senang. Tiba-tiba Culun diberi salam tempel di bibir oleh kekasih. Culun bingung tapi bahagia.
Dan setelah itu Culun mencangkul sawah kekasihnya semalaman. Dan Culun juga sampai lupa cabut cangkulnya dari sawah kekasih. Paginya Culun bangun kesiangan karena pegal-pegal. Lalu Culun segera nyamperin kekasihnya. Tapi sang kekasih tidak kelihatan sama sekali. Besoknya Culun dah nunggu di depan kamar kekasih. Tapi entah mengapa kekasih tak muncul juga. Culun mungkin tak tahu bahwa kekasihnya telah pergi jauh bersama suami gelapnya. Kasihan Culun ditinggal kekasih selamanya. Hilang sudah semangat hidup Culun. Lalu Culun melihat-lihat kenangan manis bersama kekasih. Kemudian Culun berniat menghilangkan kenangan-kenangan itu. Culun benar-benar mau menghilangkan semua kenangan manis bersama kekasihnya. Dan Culun membakar satu persatu lembaran kenangannya. Culun sangat sedih. Culun sampai menangis. Karena tidak sampai hati membakarnya. Lalu Culun tertuju pada tulisan lembar terakhir. Ternyata tulisan itu curhatan kekasih yang ditulis malam itu. Ditulis setelah Culun tidur karena puas menggarap sawah kekasihnya. Keesokan harinya Culun juga berpamitan pada Colen. Colen terkejut, tapi apa boleh buat, itu sudah keputusan final Culun. Dan Culun menyerahkan kosannya ditempati Colen. Dan Colen sepertinya bahagia dan dapat petualangan baru di sekitar kamar. Sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di kisah alur cerita film selanjutnya.